Halo, selamat datang kembali di Halvis Channel. Kali ini Halvis Channel akan membahas terkait salah satu tempat wisata yang ada di daerah Yogyakarta, yaitu Ibarbo Park. Ibarbo Park yang berada di daerah Sleman, Yogyakarta ini memiliki parkiran yang cukup luas ya, sehingga teman-teman kalau misalkan sedang berwisata ke Yogyakarta dan bersama rombongan yang baik itu naik HiAce atau naik bus sekalipun, tidak perlu khawatir bahwa tidak akan mendapatkan tempat parkir di area Ibarbo Park ini, karena parkirannya sangat luas. Banyak bus-bus juga yang datang bersama rombongan itu parkir di area parkir yang luas tersebut. Setelah turun dari kendaraan, teman-teman bisa langsung menuju ke pintu masuknya. Seperti yang bisa dilihat di video ini, begitu kita masuk ke tempat masuknya untuk melakukan pembelian tiket, akan ada beberapa spot yang mencuri perhatian pengunjung, yaitu tempat berfoto seperti pohon yang ada orang-orangnya tersebut, kemudian ada supermarket juga. Nah, ini adalah antrian untuk pembelian tiket. Ini saya datang ketika musim liburan ya, jadi antriannya cukup panjang. Untuk harga tiketnya sendiri adalah 30.000 di weekdays, 35.000 di weekend atau hari libur, dan juga kalau misalkan mau tiket terusannya ada 60.000 di weekdays dan juga 65.000 di periode liburan. Perbedaan tiket terusan adalah free beberapa wahana. Tapi kalau saran saya ya, ketika teman-teman datang ketika masa liburan panjang, di mana pengunjungnya cukup ramai, lebih baik teman-teman datang membeli tiket yang biasa dulu. Nanti kalau misalkan di dalam pengen naik beberapa wahana, mending beli tiket di dalam. Karena biasanya walaupun kita beli tiket terusan, di dalam di beberapa wahana yang seharusnya free itu, antriannya akan sangat panjang. Nah, ini adalah area pertama yang akan kita lihat ketika kita sudah masuk dan melalui pengecekan tiket. Ini teman-teman bisa lihat ada restoran juga di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang lapar gitu, setelah berkeliling di berbagai macam wahana, bisa melakukan pembelian makanan di area sini. Dan di area sini juga ada spot playground untuk anak-anak ya. Namun untuk bermain playground tersebut, anak-anak harus menggunakan kaos kaki. Sehingga kalau misalkan teman-teman datang ke sini dan ingin memanfaatkan wahana playground ini, maka lebih baik disiapkan dulu membawa kaos kaki dari rumah. Seperti biasa kalau misalkan datang di masa-masa liburan, maka setiap wahana itu akan ramai sekali. Lanjut kita menuju ke spot berikutnya. Di sini akan ada area aviary, sehingga teman-teman bisa melihat berbagai macam jenis burung yang ada di sini dan juga beberapa ternak ya, atau hewan-hewan yang bisa teman-teman saksikan di area ini. Ada beberapa jenis hewan yang ada di area ini, tidak banyak tapi cukup lah ya untuk hiburan anak-anak ketika datang ke Ibarbo Park. Ini adalah salah satu contohnya, ada kambing atau domba, kemudian ada juga patung burung yang cukup besar sekali. Mungkin ini jadi ikon juga dari Ibarbo Park, sehingga banyak orang yang berfoto dengan background tersebut. Kemudian juga ada spot-spot lain seperti otter ini. Jadi ini adalah hewan yang ada di air dan juga di darat gitu ya. Anak-anak bisa melihat area ini. Kemudian juga ada spot untuk naik kereta keliling bagi anak-anak. Jika teman-teman membeli tiket terusan, maka tiket kereta keliling ini sudah termasuk di area wahana yang digratiskan ya. Sehingga teman-teman bisa mencoba untuk kalau misalkan membawa anak dinaikkan ke kereta ini. Namun kalau misalkan tidak membeli tiket terusan, maka ini akan berbayar. Kalau nggak salah sekitar 15.000. Ini adalah penampakan lebih dekat dari koleksi hewan otter tadi. Jadi anak-anak bisa melihat hewan ini di area ini. Kemudian area selanjutnya kita masuk ke area aviary. Di sini akan ada berbagai macam koleksi burung yang bisa dilihat oleh pengunjung.
Untuk menuju aviari ini, teman-teman akan masuk melalui pintu seperti ini, kemudian akan masuk ke area dalam aviari. Di sini seperti biasa ada beberapa spot foto juga yang biasanya digunakan pengunjung untuk berfoto. Kemudian ada beberapa unggas juga seperti ayam dan juga bebek misalnya. Itu akan ada di area sini. Tentunya ini akan menyenangkan bagi anak-anak karena mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan berbagai macam koleksi unggas yang ada di dalam area aviari Ibarbo Park ini. Bagi pengunjung juga bisa melakukan pembelian beberapa jenis menu pakan bagi unggas-unggas yang ada di area aviari ini. Jadi anak-anak bisa langsung memberikan makanan kepada berbagai macam unggas atau berbagai macam burung yang ada di area aviari ini. Di area ini kita juga bisa melihat semacam danau kecil, di mana di dalam danau kecil ini akan ada banyak sekali, kalau nggak salah, jenis burung semacam bangau seperti itu. Tentunya ini akan menjadi background foto yang menarik juga bagi para pengunjung, dan juga anak-anak bisa menyaksikan aktivitas dari burung ini secara langsung. Kemudian kita coba jalan ke area lain di dalam aviari Park Ibarbo Park ini. Jadi banyak sekali patung-patung unggas yang bisa dijadikan sebagai background foto juga bagi para pengunjung. Selain menyenangkan, wisata ini juga bisa menjadi wisata edukasi juga ya, terutama bagi anak-anak, sehingga anak-anak bisa melihat secara langsung berbagai jenis satwa yang ada di Ibarbo Park ini. Areanya juga dibuat mirip seperti alam sebenarnya gitu, sehingga suasana yang akan bisa didapatkan oleh para pengunjung ini adalah suasana ketika seolah-olah berada di area alam atau hutan, tempat hidup dari berbagai macam satwa yang dipamerkan di area ini. Seperti yang terlihat di video ini, jadi kita melewati semacam terowongan pohon gitu, di mana di dalam terowongan ini akan ada beberapa rumah burung yang biasanya dihuni oleh burung-burung di alam liar gitu. Ada juga koleksi semacam hewan bunglon yang bisa disaksikan oleh pengunjung. Ada juga spot yang menampilkan jenis burung hantu, cuman di spot ini bukan burung asli ya, tapi berupa properti seperti patung-patung burung hantu. Biasanya spot ini digunakan oleh pengunjung untuk berfoto. Selanjutnya ada spot juga yang menarik dan biasanya ini ramai sekali digunakan sebagai background foto bagi para pengunjung. Seperti yang tampak dalam video ini ya. Di depan patung tersebut juga ada semacam kolam kecil, di mana di dalam kolam itu ada beberapa jenis unggas yang beraktivitas seperti bebek atau beberapa jenis burung yang lainnya yang ada di area ini. Lanjut kita explore area yang lain di Ibarbo Park ini. Selanjutnya ada spot seperti semacam gua gitu. Jadi di dalamnya terdapat lighting yang cukup menarik sehingga pengunjung bisa menyaksikan lighting tersebut. Cuman agak susah ya kalau misalkan berfoto di dalam karena secara lightingnya agak gelap, jadi tidak terlalu kelihatan ya kalau misalkan dijadikan sebagai background berfoto. Jadi seperti ini di dalam gua tersebut terdapat lighting warna-warni, jadi pengunjung bisa berjalan melalui setiap area di dalam gua ini dengan berbagai macam lighting di dalamnya. Tentunya anak-anak akan
suka untuk bereksplorasi di area sini. Selanjutnya kita bisa explore area yang lain yaitu Ibarbo Fun Town. Jadi pengunjung bisa melihat beberapa jenis spot yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai background foto. Di sini juga ada spot untuk naik kuda poni bagi anak-anak dengan tarif Rp20.000. Di Ibarbo Fun Town ini ada beberapa spot yang memang sangat warna-warni ya, colorful, sehingga biasanya anak-anak akan suka untuk bermain di area ini. Di sini juga ada beberapa wahana yang bisa dimainkan seperti bumper car, kemudian ada kereta juga yang bisa dinaikin, kemudian ada rumah hantu dan beberapa spot wahana yang disediakan di Ibarbo Fun Town ini. Biasanya ketika musim liburan seperti ini, masing-masing wahana yang menarik itu antriannya cukup panjang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau berkunjung dan ingin menikmati berbagai macam wahana, lebih baik teman-teman cari spot waktu yang sekiranya belum terlalu ramai, misalkan di pagi hari ketika awal buka atau di siang hari. Kalau misalkan sore hari menjelang malam, itu biasanya pengunjungnya cukup banyak sehingga beberapa wahana yang menarik itu akan memiliki antrian yang cukup panjang, terutama bagi pengunjung yang membeli tiket terusan. Itu biasanya mereka akan antri di beberapa wahana yang memang sudah termasuk di tiket terusan. Nah, di malam harinya akan ada magical show yang seru untuk ditonton. Biasanya ini akan terjadwal ya. Salah satu jadwalnya adalah jam 6:30 malam. Biasanya anak-anak dan para pengunjung itu akan senang sekali menyaksikan ini, karena pada sesi akhirnya akan ada semacam salju buatan yang akan diturunkan ke area di Ibarbo Fun Town ini. Sehingga jangan lupa untuk melihat schedule jam berapa saja untuk magical show ini dipertunjukkan, karena ini akan seru sekali kalau misalkan teman-teman akan mengajak anak-anak untuk datang ke Ibarbo Park ini. Nah, demikian review Ibarbo Park Yogyakarta dari Halfis Channel. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.